Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebentar tadi mayat gue dengan musuhnya tau gak poneknya. Ini semua no, aduh sudah tulis lah, sudah memandikan kain panjang juga. Kain panjang tadi kan masih di hati badannya tuh, masih jadi alenya mandi. Ceniko. Apa yang selanjutnya? Melap badan mayat tuh, mengeringkan tubuh mayat yang lah sudah dimandikan tadi, dikoyongkan. Tentu iko berganti lego, mengganti kok ndak boleh angke tu langsung terbuka aja, ndak boleh macam itu dah. Apa tu caranya? Ganti le elok. Lotaan anduk yang lebih lebar, kok kuang lebar, yang lebih lebar di hati kain panjang ceko. Ambil kain panjang kau lambek-lambek, angke, tarik lambek-lambek. Jadi ndak ada, jangan sampai ada aurat mayat yang terbuka. Kehormatan mayat tetap kita jago. Berarti kau ndak pakai le, ndak pakai. Lah sudah bapak-bapak ibu-ibu dikoyongkan, maka kita masuk dalam proses mengkafani mayat. Kebiasaan kita, tempat memandikan itu tidak sama dengan tempat mengkafani. Tapi di sebahagian tompe, di situnya dimandikan, di situnya dikafani. Dan itu lebih mempermudah kita. Kalau dibasuh dimandiin, beko di dapur umpama. Tuh kayak kapan kayak di ruang tamu, laba potong-potong, jauh gitu mangke. Sulit tuh dulu. Ambo khawatir ambo tukang angke gue tiba-tiba loma aja nyo. Atau lope deh namanya. Itu kan sulit. Jadi yang seonca-oncanya, kalau lah bisa kita siko memandikan umpama, ya, memandikan di dapur umpamanya, atau di kamarinya umpamanya, atau di tempat khusus untuk itu, kalau bisa di situ dikafani. Kalau di sebahagian tempat pemandian jenazah yang ada di Timur Tengah, iko tompek batu memandikan tu, lantai meja memandikan, akhirnya disiko untuk mengkafaninya. Ada lo meja, ada lo tompek. Jadi angke dia tidak jauh tu, dokek bono mangke. Kalau bisa, kalau tidak bisa doh, contohnya nado kini, kau tidak bisa salah. Cuma nambah khawatir nambah. Kok telope dek wong mangke. Betul ya. Mau tengok tu di mana-mana je lah, mau takziah. Tu lah tibonya mambo jenazah gua dari belakang. Mangke bahasa sama tu gopo-gopo. Bersusah-susah nak tengok mayat tu. Ibu aja tirne. Ibu aja tirne. Itu tentang memandikan. Kalau ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, ambo persilakan. Silakan. Tadi kalau yang bisa memandikan suami istrinya kan, ya. Selain pada itu tidak bisa. Ya. Kalau hanya menengok, gimana? Umpama anak meninggal, amannya nengok terus sebaliknya, dia boleh cek nengok aja. Menengok memandikan. Ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, aurat amak terhadap anaknya sama, cendapu hidup, cendapu mati, sama. Kalau sekedar menengok dulu aja tidak apa-apa aja. Tidak apa-apa ya. Tapi kalau ini perlu soto, tidak boleh. Tapi biar kebiasaan kawat tu, tadi ya kebiasaan menyilau nampak banyak bos. Iya. Nak nyambut itu tadi. Kalau hubungannya tidak ada, hanya menyilau gitu, kan? Kadang-kadang tidak menyilau tu. Soto boleh menyunggah-nyunggayu pakai cibuk kadang-kadang. Lotio menghijab pakai. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu kebiasaan harus diubah. Tidak elok. Tidak boleh berada di tempat memandikan itu kecuali yang memandikan saja atau karib kerabatnya saja. Selain itu, apa nih kamu tengok? Insya Allah akan kita jalani sesuatu. Apa nih kan ditengok? Oh nak menengok inyo elok atau enggak? Enggak perlu dah. Jangan uang pula pikirun le awak kan dipikirun. Le kena elok kesudahan suanya. Kau sibuk nak menengok orang. Ndak elok tu dah. Apa le soto memandikan bersama, mengusuk-ngusuk segala macam.
sah. Jadi buat aja tuh dulu. Kita ubah lah tuh. Nah, silakan. Kalau dalam mengkafaninya, Ustaz? Mengkafani insyaallah yang akan datang kita bahas. Yang akan datang. Iya. Seandainya seorang anak terhadap ibunya tadi, Bu ya, hanya memandikan pada aurat-aurat kecil saja. Tidak boleh. Nah, dikhawatirkan tidak terhindari itu dulu. Bolehnya menurut sebahagian ulama kalau tidak ada di negara itu yang pandai memandikan. Itu pun dialih saya elok-eloknya. Dan itu pendapat dulu ada ulama yang mengaturkannya. Ya. Bahkan kalau ulama yang ekstrim itu saking tidak bolehnya tayamum jadi tidak mandi jadi. Tayamum. Jadi tentang laki-laki dan perempuan yang boleh memandikan laki-laki dan perempuan atau perempuan laki-laki sepasang suami istri. Kalau ditanya apa dalilnya, kata Rasulullah kepada istrinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kalau engkau dahulu dayan memandin kau. Kalau dayan dahulu engkau memandin dayan. Itu tanda boso bundio laki memandikan bininya, bini memandikan lakinya. Ya. Itu tentang memandikan bapak-bapak dan sekalian. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan. Posisi mayat memandikan itu ada tentang arah yang paling oncak mengarah ke kiblat. Arah yang paling oncak adalah mengarah ke kiblat. Jadi kalau bisa diarahkan ke kiblat, oncak. Kalau contoh iko, siko kepala dia. Kalau contoh kini iko, siko kepala dia, siko kaki. Kalau bisa. Kalau ndak bisa, do contoh apa bisa? Kaki kayak kiblat. Iya. Karena arah yang paling bagus adalah mengarah ke kiblat. Jadi itu tentang yang tadi itu. Selain daripada kerabat, jangan dekati tempat memandikan itu. Yang di sana hanya orang yang memandikan dan karib kerabatnya. Nabi meninggal Rasulullah, tidak ada orang yang sehebat Sayyidina Abu Bakar. Kaninya pengganti Nabi itu, tapi tidak soto memandi Nabi. Tidak soto. Siapa yang memandikan Nabi? Ali bin Abi Thalib, keluarganya, Abbas, pamannya, mamainya, nsanainyo aja bang. Padahal kalau ditanya tuh, tidak seketik mulia Abu Bakar itu, tapi tidak soto. Itu harus bisa kita mau ubah itu. Jadi sorakan kepada yang memandikan. Kecil Ustaz, masalah wudhu tadi. Yang wudhu kecil tadi kan sudah sih, udah ada wudhu pagi dulu kan? Tidak ada orang. Ini jodoh. Iya. Berarti sunnah wudhu seperti bor kan? Sebelum memandikan. Sebelum memandikan. Besar tadi ya. Ya, nya uang yang meninggal dunia kok lah batal, lah hilang taklifnya, ndaknya mukallaf jole. Ndaknya mukallaf jole. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu pembahasan kita hari ini jam 8.20 lah. Tadi rencananya ambo sampaikan ke pengurus agar disiapkan saja kain kafan, tapi waktu tidak memungkinkan. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Akan kita praktekkan cendoapo potongan kain kafan itu. Laki-laki cendoapo potongan kain kafannya, padusi cendoapo potongan kain kafannya, condo yang dibuat atau dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ibu-ibu bertanya, mengapa harus dimandikan mayat bah? Deknya jawabannya, deknya tidak pandai mandi seorang. Itu jawabannya. Iko kate
ayah dimandikan di anak laki-lakinya, amak dimandikan di anak pedusinya. Bolehnya duduk di situ. Contoh yang ditanyakan tadi, silahkan. Kalau untuk menengok saja silahkan, tidak ada salahnya. Tapi ikut menyelenggarakan itu, mulai kau kata tidak usah. Nah. Yang anak-anak, anak pula, ayah sama anak laki-laki, amak sama anak pedusinya. Kalau anak pedusinya, amak memandin. Anak laki-lakinya, ayah memandin. Yang telah lalu apa aja? Afallahu amma salaf. Allah Ta'ala memaafkan yang telah lalu. Tentang bayi Bu ya. Bayi yang masih dalam kandungan meninggal. Isqat. Batas usianya itu usia berapanya dimandikan? Itu tentang hukum keguguran. Keguguran ada dua keadaannya secara garis besar. Yang pertama, kandungan belum mencapai usia 4 bulan di dalam rahim ibunya. Karena usia ditiupkan ruh itu adalah 4 bulan. 120 hari itulah berdetak jantung. Ya. Kalau ulun sampai 4 bulan, 3 bulan setengah, de inyo wanita karir, kojonyo banyak, inyo melasak jo kojo, fisiknya lama, kegugurannya. Bapa aja bungkui tanam aja, dibungkui aja, tanam aja, karena itu masih berupa segumpal daging. Lalu nado nyambungnya leh. Itu yang pertama. Itu sepakat ulama. Yang kedua, yang sepakat ulama, andai kata lahirnya bersuaranya tedangong memoki nya umpama mati sudah tuh. Bapak jah diselenggarakan contoh apa penyelenggaraan jenazah biasa. Karena nyalai duitnya ke dunia kok. Itu sepakat je ulama. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak bersuara. Lahir anaknya tidak ada suaranya, tapi ada gerakan-gerakan tubuhnya, ada peregangan kaki menyipak-nyipak, ini tidak bersuara. Tangan cenikonya tidak bersuara. Meninggal dunianya sudah itu umpama diselenggarakan contoh apa biasanya. Yang tidak sependapat ulama doh, yang meninggal di dalam kandungan diate 4 bulan kate, 4 bulan 6 bulan sampai sebelum dilahirkan. Kalau lah babantuknya bapak-bapak ni ibu-ibu, kalau lah babantuknya lado kepalanya, lah nampak tangan, artinya lah babantuknya lah. Siapa yang mengetahui itu? Dokter yang ahli dalam masalah itu atau orang-orang yang faham tentang itu diselenggarakan jenazahnya. Walaupun ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak disolatkan, ya, tidak diselenggarakan. Tapi kalau laba bantuknya, kalau apa, selenggarakan saja. Karena ada ulama yang mengatakan seperti itu. Kita pakai itu khurujan minal khilaf, untuk keluar dari pendapat perbedaan pendapat para ulama kita. Wallahu a'lam. Ikulah lebih mengantuk atau sama. Cara tanya cedek ya. Silakan. Ada cuma apa? Sebagian biasa nih masyarakat awak kalau sudah mandi itu ada orang tua semacam anak-anak itu mencium orang tuanya. Itu hukum mencium itu. Boleh mencium mayatnya. Kerabat boleh mencium mayat. Inya ndak kerabat noh, lebulianya laki-laki boleh mencium laki-laki, pedusi boleh pula mencium yang pedusi. Karena Rasulullah melakukan itu kepada sahabatnya. Kalau ambo ndak salah, ketika Uthman ibn Maz'un meninggal dunia, Rasulullah mencium keningnya. Silahkan, ndak apa-apa aja. Ini tidak boleh mati bini uang tu awak nak mai dua tu nak.
Atau laki uang mati, atau awak gadang nak maidu. Tak boleh. Jadi buat belum turun leh. Galam belum duit ke semua. Ya. Iya, soal dia ada gambar dia ni. Ada contohnya. Iya dia kalau bentuknya, kalau lumpona gitu menengok le. Nyo daun contoh bunga rayo. Ada bunga rayo daun raya nomo de. De ambo koci ambo dipokan. Itu bunga rayo tu jadi pagau dulu. Daunnya cuma itu dia. Tapi tidak setobal itu, agak mipis gitu. Dan ada yang lebar-lebar. Ibu atau bapak-bapak, kalau yang alun pernah menengok daun bidago tu, tanyon aja ke uang kodai tu. Tanyon aja, Pak, ada bubuk daun bidago. Ini kalau yang asli itu yang bagus itu dari Timur Tengah, dari Moka, dari Madinah, itu kualitasnya bagus-bagus. Tapi tentu lumayan di awak gua dojonya ambo tanam di rumah, tanam di ambo di rumah. Kok Ustaz Rozi kok banyak kawan-kawan yang menjual bibit-bibit daun bidago, tanamnya depan rumah cik. Ya kalau ada daun bidago, pohon bidara di rumah kita itu banyak, bisa jadi ube. Ndak tolok dek jin mendokek itu namanya takui ke daun bidago. Ya, jin alui, kalau jin kasau panji dia. Buka aja jendela rumah awak dia. Jin kasau tu lain lah buang mai. Jadi tanya aja. Uang yang mati di sungai, mati di lawi, tojun jiwu, anda timbul-timbul 2 hari sudah tu je timbul. Kan lah mandi je kau jual 2 hari. Dimandin jual iyo. Inyo ni mandi ni nyo, kewajiban memandikan tu terhadap orang hidup. Tak terhadap yang meninggal tu, terhadap orang yang hidup. Jadi bapa cawanya mandin, cuma cakap mandin. On tak bisa le sianu, lapu badan, lapu. Kalau dikusuk-kusuk lah tanggal jangi bapa cakap, cenderung aku bisa. Kalau di almarhum Buya ngomong, almarhum Buya uang tua mo, tekanang dia boleh kami bertanya tu, uang mati dilawi, tenggelamnya. Ketika diangkat kata darik. Lah ancu-ancu badannya tak bisa dimandin lewat apa cara ubuk je 3 kali angkat cik 2 3 sudah. Kalau tak je bisa contoh apa bisa yang ambo ingin tekankan dalam memandikan tadi itu, yang pertama yang berada di tempat memandikan, orang yang memandikan saja dan kerabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, haram hukumnya melihat langsung aurat mayat. Laki-laki nampak tadi, yang perusi nampak tadi. Ambo terlupa ambo. Yang perempuan kalau sudah dimandikannya dikepang 3 bu. Dikepang 3. Kalau ada obu nen kan dikepang, ya panjang obu umpama kepang 3, dijalin 3, dilopio nomo, lipio, lopio tu kya? Iya, buat 3. Dikepang dijalin 3. Itu alhamdulillah tu tekanang di ambo itu. Ada anjuran yang terlupa ambo menyampaikan tadi, ta'tirul masajid, memberi aroma wangi-wangian pada anggota sujud. Sudah dimandikan, lah dilapnya tadi, dikoyongkannya cai parfum misk. Parfum yang paling termasuk parfum yang paling disukai Nabi Muhammad, misk.
Itulah dijual di awal di masjid. Kadang-kadang uang di kaki-kaki masjid dia berjualannya. Cai mis tu ambil parfum tadi, cai kape atau kain, teteskan, sapukan di anggota sujudnya. Berapa anggota sujud kita? 7. Apa yang pertama? Wajah. Ambil parfum tadi, sapukan. Ambil kape, sapukan di wajah. Apa yang kedua dan ketiga? Ambillah parfum, sapukan. Yang sampai 5, lutut kiri kanan. Ambillah parfum tadi, ambil kape, teteskan, sapukan di lututnya. Misk tadi, parfum tadi. Sudah tu, kedua kakinya, 6 dan 7. Baru nanti kita kafankan. Itulah pengajian gitu. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau ada terkonang boleh ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.